Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mulai kajian, Pak Ustadz. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka dulu ya, Pak Ustadz. Ya, baik, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali di siang hari ini untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Al-A'raf, di mana yang sebelumnya sudah beberapa kali ya untuk Majelis Taklim Robani ini mentadaburi surat Al-A'raf dalam artian karena jumlah ayatnya cukup banyak, maka memang kita ada beberapa tahapan dan mungkin yang hari ini sudah tahap ke 10 atau 11 mungkin ya kita mentadaburi surat Al-A'raf dan kita sudah sampai di ayat 73. Hari ini 73, yang kemarin terakhir di ayat 72 ya, 2 minggu yang lalu. Nah, di hari ini di ayat 73 kita akan insya Allah kita akan mentadaburinya bersama Ustadz Arifin Nugroho sampai ayat 79. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua, guru kita bersama yaitu Ustadz Arifin Nugroho. Dan untuk menghemat waktu, mempersingkat waktu, maka kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadaburnya di siang hari ini. Tafadhol Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdi bina wa ja'alna sababan wa sabilan liman ihtadah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diizinkan untuk bisa bersua, berjumpa. Mudah-mudahan ini menjadi perjumpaan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan melaksanakan kajian sesuai yang ditugaskan pada saya untuk melanjutkan ya. Tadi disampaikan tafsir yang sudah eh, sampai pada surah Al-A'raf ayat 72. Nah, berarti saya sekarang di... Tapi mohon maaf mungkin kalau kondisi sinyal nanti mohon diinformasikan saja karena tadi sebelumnya ini juga ada Zoom. Tapi kayaknya kondisi saya yang sinyalnya lagi lemah, jadi tadi sempat akhirnya tidak pakai video atau tidak pakai apa namanya, tidak pakai gambar, hanya suara saja untuk membuat nih sinyalnya lebih netral mungkin ya, atau lebih lebih bisa terjangkau. Tapi nanti silakan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian kalau ada yang menginfokan dipersilahkan. Kita sampai pada ayat surah Al-A'raf 73. Saya baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Wala tamassuha bisu'in faya'khudhakum adzabun alim. Jadi ini kita akan berbicara dalam surah Al-A'raf ini, kisah diawali yang di ayat 73 ini tentang Nabi Saleh alaihi salam. Kisah tentang Nabi Saleh alaihi salam.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Samud, dan kaum Samud ini adalah kaum yang ada lokasinya kalau sekarang mungkin sedang rame itu di media sosial dengan sebutan Madain Saleh. Madain Saleh itu artinya daerahnya Nabi Saleh, kotanya Nabi Saleh. Berarti lokasinya itu kurang lebih sekitar 400 atau 500 kilometer di utara Madinah. Jadi ada kalau kita datang ke sana itu provinsi namanya Al-Ula. Ya, di provinsi ya. Al-Ula itu provinsi yang besar gitu ya. Nanti ada Madain. Ya. Nah, ada daerah kalau mungkin bisa dibilang sekarang namanya kecamatan itu ya. Nah, sekarang yang jadi tempat wisata itu di Al-Ula itu ya. Nah, di antaranya ada namanya Madain. Madain Saleh. Karena tempat itu dulu tempat hidup kaum Samud. Tempat hidup Samud. Alladzina jabus sakhra bil wad. Diceritakan kaum Samud itu adalah kaum yang dia itu memahat gunung. Dan gunung kala itu dibuat menjadi rumah. Ya, kalau jamaah ada yang pernah datang ke sana, maka akan sampai sekarang pun ini 3000 sebelum Masehi. Kalau kita datang ke sana ini, ibu-ibu ini 3000 sebelum Masehi dan sekarang ini 2000. Jadi 5000 tahun. Bayangkan ada bangunan usia 5000 tahun. Saya ke sana waktu itu belum orang seperti sekarang. Dan liputan ke sana karena ingin melacak jejak sejarahnya. Itu kalau dilihat pada apa namanya kondisinya itu ya, itu kebayang itu kalau itu di masanya itu pasti menjadi bangunan termodern. Bayangkan gunung, gunung itu bisa dipahat dan dengan pahatan yang begitu apa bahasanya itu ya, pahatan yang begitu canggih sebab kalau di masanya ya, sebab siku itu betul-betul siku tidak ada yang melenceng apa. Dan bahkan sampai sekarang itu ada beberapa tempat itu yang gompel saja tidak. Padahal itu sudah 5000 tahun. Kalau bukan karena kecanggihan gitu ya. Secara otak manusia mungkin akan sulit bertahan. Nah, di sini di dalam surah Al-A'raf ayat 73 itu Allah Subhanahu wa taala buka dengan itu. Wa ila samud. Wa ila samud akhahum salihah. Kepada kaum ini, saudara kalian atau saudara saudara kamu saleh diutus. Diutus. Jadi Nabi Saleh itu diutus kepada kaum ini. Ya, makanya Nabi Saleh termasuk Nabi berdarah Arab. Ya. Jadi ada beberapa Nabi yang berdarah Arab. Ada Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, dan Nabi Muhammad SAW. Nah ini Nabi Saleh. Jadi memang daerahnya itu sekarang juga masih di Semenanjung Arab. Dan kaum Samud itu berarti kaum yang berdarah Arab. Dia hidup di satu tempat dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Dan kala itu bisa kebayang bagaimana sampai sekarang aja mereka itu ada bangunan di atas rumahnya yang gunung dia pahat itu bisa memandang matahari terbenam, sunset, dengan segala fasilitas yang mereka buat. Nah, kaum itu Nabi Saleh datang, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh datang kepada kaum itu, memerintahkan kepada kaum itu untuk menyembah Allah semata. Tidak ada Tuhan yang patut kalian sembah kecuali Ia. Karena ternyata kaum ini dengan segala kecanggihan yang ada pada dirinya, kecanggihan akalnya, kecanggihan teknologinya pada masanya, mereka menyembah berhala. Mereka tidak menyembah Allah. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu bersyukur. Mungkin kita ini tidak pada posisi manusia yang punya IQ-nya tembus langit.
juga tidak punya teknologi yang maju, yang seolah bisa berangkat menuju ke mana, ke bulan, ke apa. Tapi Allah anugerahkan pada kita iman. Allah anugerahkan pada kita ketauhidan, keyakinan bahwa Allah lah yang esa. Ini adalah anugerah yang melebihi apapun. Sebab ada beberapa yang di dalam Al-Quran itu mereka-mereka ini bukan dicela sebab mereka tidak menguasai teknologi. Mereka tidak dicela ketika mereka tidak menguasai apa namanya ilmu pengetahuan duniawi, tapi mereka ternyata dicela karena mereka tidak memiliki keimanan. Ini bukan menafikan, oh kalau begitu kita tidak perlu berilmu, tidak perlu berteknologi. Salah, ini pemahaman yang salah. Bukan berarti orang itu tidak perlu berilmu dan tidak perlu berteknologi, bukan. Tapi ditekankan agar orang-orang itu memahami hidupnya itu yang paling utama dicari adalah iman. Yang paling utama dicari dalam hidupnya iman. Setelah itu baru ya tentu al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Bahwa orang beriman yang kuat itu jauh lebih disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang secara fisik, kuat secara ilmu, ya. Itu pasti akan jauh lebih dicintai dibanding dengan mukmin yang lemah. Tapi ketika kalimatnya harus ada mukmin, al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat. Tapi kalau dia al-kafirul qawi, ya, orang kafir yang tidak ada keimanan di hati, lalu dia kuat secara ekonomi, kuat secara ilmu pengetahuan teknologi, tetap dalam kondisi yang terhina. Ya, itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila tsamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha wa ma lakum min ilahin ghairah. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Ia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Pertama kali ketika Nabi Saleh berdakwah pada kaum ini, semua menolak dengan penolakan yang begitu luar biasa, kencang, keras. Tapi di saat mereka menolak itu seolah ada komprominya. Mereka minta agar kalau memang betul Nabi Saleh itu adalah seorang nabi, maka dia mereka minta agar Nabi Saleh ini mendatangkan sebuah tanda. Ya, istilah kita, kalau memang betul nabi, ya coba apa tandanya. Nah, begitu. Maka kala itu Nabi Saleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberilah tandanya dengan apa? Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Datang kepada kalian sebuah bukti, dalil. Apa dia? Hadhihi naqatullah lakum. Ini adalah onta. Nah, jadi ada kisah ontaknya Nabi Saleh. Di dalam surah Al-A'raf ayat 73 ini menceritakan ontanya Nabi Saleh. Awal muasalnya ketika orang-orang ini minta bukti, dalil, apa benar Nabi Saleh itu Nabi, kalau benar apa bukti kenabiannya. Lalu setelah itu Nabi Saleh mengatakan buktinya adalah onta. Ini adalah naqatullah. Ini ontaknya Allah. Ini ada di sini. Inilah dia ontaknya Allah. Lalu begitu turun ini, biasa begitu. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menurunkan sesuatu yang diminta oleh kaum yang didakwai oleh seorang nabi, maka Allah akan menguji. Jadi bukan hanya sekedar menurunkan bukti, ya, tapi menguji. Maka karena itu kaum Samud diuji. Ini adalah tanda kuasa Allah yang Allah berikan padaku berupa onta, kata Nabi Saleh. Ini naqatullah, ini adalah ontanya Allah. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Lalu onta ini sudah punya tempat yang disebut dengan ardullah, tempat tanah Allah. Nih batasannya, di sini batasannya. Maka biarkanlah onta yang ada ini dia makan dari tempat di mana tanah itu ada. Ya. Jadi onta ini akhirnya menjadi ujian buat kaum Samud. Ya. Onta betina ini yang akhirnya
apa istilahnya membuat kaum Samud ini bukan jadi lebih baik tapi justru menjadi lebih buruk. Kita lihat ceritanya. Ketika ada perintah biarkan dia fadharuha ta'kul fi ardillah, biarkan dia itu makan dari tanah yang sudah ditentukan itu, wala tamassuha bisu, dan jangan kamu ganggu. Jangan sekali-kali onta itu kamu ganggu. Entah kamu ganggu itu kamu pukul, entah kamu ganggu itu kamu ikat, kamu jerat, atau mungkin kamu bunuh. Jangan kamu ganggu. Ya, lalu kalau kita lihat biasanya di setiap ujian yang Allah berikan kepada para kaum itu, di ujung Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan wanti-wanti lah, memberikan satu kalimat-kalimat yang membuat mereka harus waspada. Seperti di sini juga. Faya'khudzakum adzabun alim. Kalau kamu tidak biarkan onta ini makan di tempatnya, atau mungkin kamu ganggu itu onta, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang padamu dengan azab yang pedih. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi di ayat 74. Di ayat 74 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadiannya, wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Ya, dilarang kamu jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu. Lalu kalau kamu ganggu kamu akan dapat siksa pedih. Kalau kamu nggak percaya, bahasanya begitu kalimat penghubungnya. Kalau kamu nggak percaya, kalau kamu ganggu onta itu akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah, wadhkuru, ingatlah. Idja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Ketika kamu itu hidup setelah kaum 'Ad. Nah, ada kaum 'Ad itu kaum yang di dalamnya diutus Nabiullah Hud alaihi salam. Ya, jadi ada Nabi Saleh itu untuk kaum Samud dan itu ada di daerah utara Jazirah Arab. Kaum 'Ad yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Hud itu ada di tengah Jazirah Arab. Jadi semuanya di Arab. Makanya mereka memiliki kesamaan. Kaum 'Ad sama mampu untuk bisa memahat eh, gunung. Ya. Mampu menjadikan gunung yang besar itu menjadi rumah-rumah mereka. Sama tuh, mirip. Makanya Allah ingatkan, ingatlah kalian wahai Samud dengan satu kaum yang namanya Ad. Wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyutan. Kamu ada kemiripan dengan mereka. Kalian mampu untuk membuat sesuatu yang belum dibuat oleh orang lain di dunia ini. Kenapa? Karena kalian mampu untuk bisa membuat lembah-lembah itu menjadi istana dan kota-kota kalian. Ya, watan hitunal jibal buyutan, dan kalian mampu untuk memahat-mahat eh, gunung-gunung yang ada di sekitar kalian itu menjadi rumah. Fadhkuru ala Allah wala ta'asaw fil ardi mufsidin. Maka ingatlah engkau dengan hak-hak Allah dan jangan kalian berbuat kerusakan. Jadi kalau kita datang ke Madain, kalau yang sekarang ramenya itu Al-Ula gitu ya, ibu-ibu. Memang agak beda. Jadi sepanjang jalan itu kalau kita ngelihat gunung nggak akan membuat mata kita itu melihat sebab mungkin yang dirasa sama biasa. Berbeda dengan Al-Ula. Ini kalau namanya di Al-Ula itu, waduh luar biasa kalau melihat gunungnya saja belum dipahat itu sudah menimbulkan eksotis tersendiri dari indahnya alam yang ada di sana. Apalagi kalau sudah dipahat, itu akan mengundang decak kagum. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sisakan yang ada di sana itu nggak semuanya karena sebahagian besar sudah ditimpakan azab. Nanti kita akan cerita azabnya itu dan sudah ditimpakan azab dan hancur. Sedangkan yang tersisa hanya beberapa saja, hanya beberapa saja. Inilah dia kaum yang didatangi oleh Nabi Saleh dan kaum ini ketika dikasih ujian onta itu mereka disampaikan ingatlah dengan kaum yang sama dengan kalian punya ini segala hati-hati
Kalau kalian melanggar, maka kalian akan sama dengan kaum itu. Hancur, hilang, punah, binasa. Qalal mala'ul ladina istakbaru min qaumihi. 75. Maka para tokoh dari kaum Samud ini, yang sombong-sombong itu. Lilladina stud'ifu liman amana minhum. Kepada orang-orang yang dianggap lemah dari segi kedudukan strata sosial, tapi mereka beriman. Jadi ada orang yang jadi tokoh sombong. Ngomong sama orang beriman yang kedudukannya menurut mereka lebih rendah secara ekonomi, secara sosial. Ata'lamuna anna salihan mursalum min rabbih? Apa kamu itu kira bahwa Saleh itu adalah utusan dari Tuhannya? Lalu pertanyaan ini dijawab tanpa ragu oleh para pengikut Nabi Saleh. Walaupun kondisinya secara ekonomi dan sosial di bawah Nabi Saleh. Dijawab oleh mereka. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Tentu pasti. Kami dengan apa yang diutus kepada Nabi Saleh itu beriman. Beriman. Jangan kau ragukan lagi. Jadi ini seolah gambaran gitu ya. Dari zaman dahulu kala sampai dengan detik ini kadang-kadang kekayaan itu menjadi masalah. Jabatan itu menjadi hambatan. Seseorang untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau ada satu hadis yang mengatakan kadal fakru. Ya, yang kadal fakru yakunu kafiran gitu kan. Ada kadang-kadang kefakiran itu membuat orang menjadi kafir, tapi juga jangan salah. Kadang-kadang kekayaan, kekuasaan dengan kesombongan menganggap orang lain itu lebih rendah, lalu bisa dia remehkan, dan akhirnya dia justru kufur dengan itu. Ya, kafir dengan itu tanpa dia rasa. Makanya di sini orang kafir itu sombong, yang kaya itu. Ya. Qalal mala'ul ladina istakbaru min qaumihi. Yang sombong-sombong itu bilang sama orang-orang yang lebih lemah. Kalian percaya dengan Soleh? Kalau dia itu nabi. Nah, gitu. Tapi pertanyaannya itu bukan pertanyaan ingin mensurvei, bukan pertanyaan ingin ikut, tapi pertanyaan melecehkan. Kadang-kadang ada orang-orang itu yang ketika dia bertanya itu karena merasa dia pada posisi yang itu jadi nanyanya itu melecehkan dan itu dilarang di dalam agama. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka buat orang-orang yang dia itu menghina orang dengan pandangan dan dengan lisannya. Humazah, lumazah. Ya, humazah itu menghina dengan mata. Menghina dengan mata itu dengan pandangan sini, sini. Nah, itu humazah. Lumazah dengan tanya-tanya yang sifatnya menyudutkan, tanya-tanya yang sifatnya merendahkan itu pertanyaan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ini pertanyaannya itu juga yang dilayangkan oleh tokohnya kaum Samud kepada orang-orang yang lemah secara sosial dan ekonominya. Tapi dijawab dengan tegas, dengan keimanan. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kami percaya. Apa yang sudah diutus dari Allah kepada Nabi Saleh, kami percaya. Nah, setelah itu bagaimana kelanjutannya di ayat yang ke-76. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Ketahuilah, orang-orang lemah. Kami ini orang kuat. Kami ini punya akal. Kami bisa berpikir. Kami bisa menggunakan logika. Kami bisa ngukur. Oh, gitu kan. Dan kami simpulkan bahwa kami terhadap apa yang kamu yakini ini, kami tidak ikut. Kami eh, ingkari. Apa-apaan soleh begitu jadi nabi nggak bisa lain itu begitu padahal ini cerita setelah onta ya, setelah dikasih onta tapi masih belum yakin. Lalu di ayat 77 fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Tiba-tiba sekedar untuk frontal terhadap Nabi Saleh orang-orang ini tadi karena seolah mendapatkan perdebatan dari yang secara sosial dan ekonomi itu lebih lebih rendah gitu kan. Oh, bagaimana engkau tidak terima apa yang dibawa oleh Saleh bukankah engkau ini? Saking dia tidak terimanya saja dan mungkin kalah dari segi diskusinya akhirnya
mereka datang ke tempat ontaknya Nabi Soleh itu berada dan langsung dibunuh oleh mereka. Ya, seketika langsung dibunuh. Ontaknya yang dibunuh. Dan ketika selesai dibunuh itu, mereka sholat tidak mau ada penyesalan apa segala macam. Dipanggil tuh Nabi Soleh. Soleh, kalau memang terhadap apa yang kamu bicarakan, kalau nanti kita merusak onta, kalau kita mengganggu onta, apalagi ini kami membunuh onta, akan ada azab yang kamu sebut itu, buktikan aja sekarang. Saya udah sembelih itu onta, mana bukti kalau engkau akan bisa mendatangkan azab pada kami. Jadi semuanya bersumber pada kesombongan. Kesombongan. Lalu setelah itu baru. Fa, fa aqarun naqata wa atau terus sudah ya. Fa'akhadat humur rajfatu. Nah, ketika mereka sudah nantang Nabi Soleh ditantang gitu kan. Oh, kalau memang betul Soleh, mana buktikan, coba cek gini apa segala macam langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari mereka membunuh onta itu, maka fa'akhadat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka Allah timpakan pada mereka rajfah. Apa itu rajfah? Rajfah itu guncangan kuat ya. Kayak kita kalau model sekarang mungkin gempa. Maka gempa itu mereka jatuh di rumah-rumah mereka itu faasbahu fidarihim jathimun. Fidarihim jathimin. Maka mereka semua dalam kondisi yang tergeletak mati sebab gempa. Ya. Jadi eh, memang kalau kita datang ke Samud atau kita datang ke Al-Ula dan kita datang ke Madain Soleh memang sudah tidak ada lagi itu keluarganya keluarganya kaum Samud ya. Nggak ada yang tinggal di situ nggak ada karena memang mereka itu mendapatkan azab yang pertama dengan gempa dan akhirnya membuat mereka semua mati di rumah mereka. Ada yang mengatakan gempanya ini sebenarnya tidak kok buktinya kalau gempa bukannya menimpa mereka dari segi bangunan sebab kalau kita pikir gempa yang ada sekarang ini kan kayaknya modelnya kalau guncangan terus rumahnya ambrol nimpa orang baru mati. Kalau ini kok enggak dan mereka disebut fidarihim, masih di rumah mereka. Jadi mereka ini mati karena ketakutan. Mengerikan berarti ya. Jadi matinya bukan karena ketimpa apa, tapi matinya karena ketakutan begitu mengerikannya azab yang ada. Ya. Begitu mengerikannya azab yang ada. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Wahai ketika mereka orang-orang yang diazab ini banyak yang meninggal, baru Nabi Soleh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalata rabbi. Bukankah aku sudah sampaikan apa yang harusnya kalian ketahui dari Allah Subhanahu wa taala? Wa nasahtu lakum dan aku sudah memberikan nasihat pada kalian, walakin la tuhibbunan nasihin. Tapi kamu ini pada nggak suka nasihat. Diomongin ngeyel, diomongin ngeyel, diomongin ngeyel. Sekarang baru ternyata tahu rahasianya bagaimana. Ya. La tuhibbuna nasihin kalau orang-orang kafir kebanyakan tidak suka. Walutan. Nah, lanjut kepada cerita yang lain. Jadi ini disingkat-singkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pelajarannya dari 73 sampai dengan 78 berarti bagaimana kesombongan itu akan membuat orang itu hancur, lebur. Seperti kaum Samud, sombongnya membuat dia hancur. Nah, berikutnya baru Lutan, masuk ke Nabi Lut. Nabi Lut, sepupu Nabi Ibrahim yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Sodom dan Gomor. Nah, Sodom dan Gomorrah ini letaknya agak sedikit di utara lagi dari kaum Samud. Kurang lebih jaraknya sekitar 500 kilometer itu akan sampai pada selatan Laut Mati. Ini sekarang negaranya ada di Jordania. Ya, ada cerita juga tersendiri tentang kaum ini. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa Lutun idz qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Langsung kisah tentang Nabi Lut yang berdakwah di kaumnya. Nabi Lut mengatakan apakah
kalian itu akan mendatangi sesuatu, artinya sesama jenis ya, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ya. Ata'tunal fahishata, fahishah perbuatan keji yang luar biasa, ma sabaqakum biha, dan belum pernah ada orang yang ada di dunia ini melakukan apa yang kalian lakukan, saking kejinya apa yang kalian lakukan. Min ahadin minal alamin, belum pernah ada satu pun dari makhluk yang pernah hidup. Saking kejinya kalian. Jadi kalau ada cerita sekarang, nauzubillah, banyak ada LGBT segala macam. Itu yang menjadi pemula adalah kaumnya Nabi Lut. Sebelum Nabi Lut tidak ada itu di dalam istilah dunia ini hal-hal yang sifatnya seperti itu. Innakum, lanjut di ayat 81. Innakum la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum kaumum musrifun. Dan kalian itu mendatangi lelaki yang sejenis. Lelaki mendatangi lelaki dengan syahwah. Ya, perempuan juga mendatangi perempuan dengan syahwah. Bal antum kaumum musrifun. Nyata bahwa kalian itu adalah kaum yang melewati dan melampaui batas. Ini sudah sampai ayat 80 ya. Saya dimintanya sampai ayat berapa ya? Jangan kelebihan. Kalau dilihat yang ditugaskan itu 73, oh cuma sampai 79 saja. Baik. Ini kelebihan nanti. Mohon maaf kalau 79 itu berarti hanya sampai di kisahnya Nabi Soleh saja. Ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan mencoba mendalami dengan tanya jawab. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan, Ibu dan Bapak. Jadi Ya, tujuh Bapak Ibu. tiga sampai 79 itu kaumnya Nabi Soleh ya Pak Ustadz ya? Ya betul, 73 sampai dengan 79 itu hanya membahas tentang kaum Tsamud, membahas tentang Nabi Saleh alaihi salam. Nah, baru masuk tuh yang 80 tadi kita baru membahas tentang Nabi Lut. Nah, itu nggak kebablasan. Jadi Iya. kita membahas tentang Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh ini tidak semua nabi, Bapak Ibu, tidak semua nabi jejaknya bisa dilihat. Hanya ada beberapa nabi. Dan Nabi Soleh termasuk yang jejaknya bisa dilihat. Jadi ini ayatnya itu jejaknya itu peninggalannya karena masih ada Nabi Ula, Madain Soleh, kalau Nabi Lut itu di Laut Mati. Nanti ada juga yang tidak bisa dilihat seperti Nabi Hud, ini tidak bisa dilihat jejaknya karena kaum Ad itu udah betul-betul hilang, binasa. Termasuk bangunan-bangunannya tidak ada lagi. Nah, kalau Nabi Soleh masih bisa kita lihat. Walaupun mungkin cuman hanya sekedar satu dua ya dari bangunan gunung yang pernah mereka pahat untuk menjadi rumah. Tapi sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Dan itu pernah terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan Tabuk. Berjalan Nabi menuju ke arah utara ke daerah Tabuk dan itu melewati daerah ini, ya daerah Madain Saleh. Kala itu para sahabat penasaran sebab mereka juga sudah tahu tentang kisah dalam beberapa surat di Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Soleh. Nah, ketika sampai di daerah itu ada beberapa sahabat yang minta supaya diizinkan melihat gitu ya, sisa-sisa bangunan dari kaum Samud. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan la tadkhuluha, jangan kamu masuk ke sana. Illa, kecuali, ada pengecualiannya ya. Illa antakuna bakin, kecuali kamu itu dalam kondisi menangis. Menangis ini bukan hanya letterlek masuk sana terus nangis gitu, bukan ya. Tapi masuk ke sana tadabur. Ya, masuk ke sana introspeksi, masuk ke sana mengambil hikmah, bukan masuk ke sana hanya sekedar ya bukan cuman senang-senangan, bukan cuman rekreasi, bukan. Sebab Nabi khususnya ya di Madain, karena kalau di Al-Ula ada orang mengatakan saya bukan di Madainnya, saya di tempat yang lain, ya silahkan kalau di tempat yang lain ya. Yang penting di sininya jangan sama seperti ketika orang datang ke Laut Mati. Laut Mati ada yang dia itu ke Laut Mati untuk rekreasi. Kan, ini Laut Mati ini kan tempatnya kaum Sodom Gomorrah. Kok kita rekreasi? Ya, kaum Sodom karena Laut Mati itu panjang,
sekian puluh kilometer gitu ya. Nah, yang kaum Sodom dan Gomorrahnya itu hanya beberapa kilometer di arah selatan. Kalau yang di selatan jangan. Tapi kalau yang di utara berarti yang tidak masalah. Sama seperti ketika di Madain Soleh pun begitu. Nah, masuk ke sana bukan untuk menikmati, tapi masuk ke sana untuk mentadaburi. Masuk ke sana untuk mencari ibroh dan pelajaran yang bisa diambil. Begitu kurang lebih. Sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, Pak Ustadz Iya, mungkin Ustaz. tadi, oh silakan ada yang mau bertanya? Baik, Bu Ustaz moderator Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. saya mau coba barangkali menganalisis berbagai model azab umat Ya, sebelum Rasulullah dan Rasulullah. Kan ada ayat juga wa makana di mana ada Rasulullah nggak ada akan turunkan azab dan ada istighfar kan begitu tuh poinnya. ya, Ah, kalau yang kita coba cermati sama-sama mukjizat, mukjizat Al-Qur'an kan mukjizat salah satu Rasulullah Al-Qur'an. Walaupun ya, banyak mukjizat Rasulullah. Nah, mukjizat-mukjizat zaman dulu, kayak tadi yang Ustadz sampaikan, kisah Nabi Lut, Soleh, di surat Sam tentang unta, itu tidak taat dengan model taat tentang aturan air aja langsung diazab. Nah, itu kan azabnya berbagai model udah dipaparkan tadi Ustadz sampaikan. Menurut Ustadz, ya. barangkali saya ada dua pertanyaan. Azab yang paling berat dan ringan itu bagaimana nih Ustaz antara apakah lebih berat umat sebelumnya atau umat yang era Rasulullah? Kalau kita lihat paman Rasulullah yang Abu Muthalib yang nggak mau syahadat itu kan ringannya juga mendidih ya Ustaz kalau nggak salah. Akhirnya bagaimana nih yang di dunia Iya, dan di akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi salah satu pertanyaan yang bagus ya. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW ini adalah tidak ada azab seperti kaum terdahulu. Karena memang eh, azab ini kalau mau dilihat dari segi anatominya itu kaum terdahulu itu pokoknya melakukan satu perbuatan membangkang pada nabinya, azab turun, azab turun, azab turun, selalu begitu. Ya, dan mengenai hanya orang-orang yang membangkang. Nah, ketika orang-orang yang beriman diberikan kesempatan untuk keluar dari azab. Kalau sekarang ini kadang-kadang tidak, sebab satu memang tidak bisa kita membedakan apakah ini azab atau apa. Tiba-tiba terjadi banjir, tiba-tiba terjadi gempa bumi, tiba-tiba terjadi apa yang membuat banyak korban berjatuhan. Apakah itu azab? Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi, maka tentu ini bukan azab. Ya, karena kadang-kadang juga banjir, yang kebanjiran juga rumahnya Ustadz kebanjiran, bahkan lebih tinggi daripada rumahnya pemabok. Iya kan? Nah, itu tidak bisa kita jadikan patokan dan memang bukan azab. Sebab kita itu ketika datang sesuatu yang sifatnya bencana kepada kita ini tidak dalam satu warna, ya, tidak dalam satu makna seperti kalau yang kaum Samud begitu ada gempa yang mati hanya yang kafir, yang Islam selamat, ya, yang beriman selamat. Kaum Nabi Lut, Sodom dan Gomorrah gitu. Sama, ya, yang mati yang kafir, yang muslim enggak. Nabi Nuh yang beriman sempat naik kapal, yang enggak mati semua tenggelam. Nah, kalau sekarang kan tidak. Ya, karena memang berbeda. Kalau sekarang ini ketika ada bencana, melihatnya buat orang beriman adalah ujian, buat orang yang kadang beriman, kadang kafir, kadang beriman, kadang maksiat, maka disebut sebagai teguran. Dan buat mereka yang kafir dengan kekufurannya, maka ini yang masuk dalam kategori azab. Nah, tentu yang datang itu untuk menghukum mereka. Kalau hukuman, ya bukan berarti orang yang sudah dihukum di dunia nanti di akhirat tidak mendapatkan hukuman, enggak. Itu hanya hukuman pembukaan, muqaddimah. Kaum Samud dihajar dengan rajfah, ya, dengan gempa yang begitu dahsyat membuat mereka mati di rumah-rumah mereka. Ini bukan berarti kaum Samud itu di akhirat sudah habis dosanya dan masuk ke dalam surga, enggak. Itu hanya pembukaan. Dan semua sifatnya kalau dunia itu pasti jauh lebih ringan. Ya, begitu sifatnya. Kalau ada siksa, jauh lebih ringan. Kalau ada nikmat pun jauh lebih ringan dibanding akhirat. Jadi nggak ada kenikmatan dunia ini yang sebanding dengan sorga. Ya, begitu juga tidak ada azab di dunia ini yang sebanding dengan neraka.
pasti jauh lebih berat. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang saat ini untuk dibandingkan dengan yang lalu mereka yang sudah diazab itu apakah nanti nerakanya sama nerakanya ya. Bahkan azab yang dijatuhkan pada mereka atau pada manusia-manusia yang ada di atas muka bumi ini tidak mengurangi siksanya di neraka. Sebab memang siksa di neraka itu tidak berbanding. Mau dibandingkan dengan beratnya apapun yang pernah mereka lakukan di dunia itu nggak ada apa-apanya. Jadi sebenarnya mukaddimah itu ya istilah orang nyicip sayur asem hanya satu ujung sendok ya tentu hanya cicip-cicip saja ya. Itu perbandingannya akan sangat jauh berbeda. Begitu kurang lebih Bapak, mohon maaf. Baik, Ustadz. Gimana Pak, terjawab pertanyaannya? Ya, kan tadi enggak saya tadi contoh siapa Abdul Muthalib itu kan nggak mengucap syahadat, akhirnya neraka yang paling ringan. Neraka paling ringan aja begitu tuh Ustaz di era Rasulullah. Begitu juga kalau kita baca surat Al-Anfal, perang Badar. Itu Abu Jahal yang musuh Rasulullah, musuh Allah. Itu Dabiril Kafirin istilahnya itu hampis para tokoh-tokoh. Nah itu kan ajab dunia tadi Ustaz bilang ajab akhirat mungkin lebih berat atau apa. Istilah muhina sama sadid tuh bedanya di mana kan? Bagaimana Bapak? Ya, maksud saya yang tadi yang ringan aja Abu Thalib begitu mendidih palanya. Kemudian Bagaimana yang Abu besar ya? Jahal, Oh ya iya, Abu Jahal itu kan jauh. mening, wah itu bagaimana nanti akhirat mungkin lebih sadis, lebih Betul. hina, Yang lebih paling apa. ringan aja, oh lebih mengerikan Pak. Abu Thalib paman Nabi, Abu Thalib paman Nabi, itu yang paling ringan siksanya itu, menginjak sisa bara apinya mendidih otak. Dan itu diantara ciri-ciri ringannya neraka ya. Ciri-ciri ringannya neraka itu kalau di situ ada abu diinjak oleh orang yang masuk neraka, baru diinjak oleh kakinya, otaknya mendidih. Itu gambaran kalau di dunia ini nggak ada yang model begitu. Abu diinjak masih bikin mendidih kan kayaknya. Nah, bagaimana nanti di neraka? Waduh, ya itu tadi tinggal membandingkan saja. Walaupun kita hanya sekedar bisa membayangkan. Tidak bisa memastikan karena namanya di sana itu mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara di qalbi basar. Tidak pernah ada mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah terbayang oleh benak gitu kan. Nah, intinya begitulah. Pasti akan jauh lebih berat, Pak. Pasti akan jauh lebih berat. Barakallahu bisa kasih penjelasannya. Ya, Baik, Pak, ya. baik mungkin tadi Ustadz belum jelaskan apa azab yang menimpa kaum Samud itu secara detailnya apa ya Pak Ustadz? Ya, jadi kalau kita mengacu pada ayat, kita akan melihat kalau di sini rojfah. Rojfah itu eh, guncangan yang begitu besar gitu ya. Sehingga membuat orang itu karena takut mereka mati bergelimpangan. Karena kesalahan yang mereka buat, jadi ketika mereka minta bukti kepada Allah, maka Allah turunkan kepada Nabi Saleh ini ontak betina. Keluar dari batu gitu ya. Enggak, bukan lahir karena kan tidak melalui proses apapun. Pokoknya keluar gitu dari batu. Nah, itu mukjizat. Lalu onta ini pada awalnya itu menghasilkan susu segar yang bisa menyukupi seluruh kaum Tsamud. Dan itu diminta supaya ada tetap di tempat yang sudah ditentukan dan tidak diganggu sama sekali. Tapi tadi kan ceritanya orang-orang itu merasa sombong dengan apa yang ada pada mereka, menghinakan karena sebahagian besar yang beriman kepada Nabi Soleh ini juga orang-orang yang kelas bawah ya secara ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Maka akhirnya eh, orang-orang ini mencoba untuk makar. Nih, coba kalau memang betul apa yang dikatakan oleh si Soleh itu. Kalau dia nabi, saya bunuh aja itu ontanya. Nah, akhirnya mereka membunuh nabi. Ada yang mengatakan yang membunuh nabi ini mohon maaf, membunuh onta yang dijadikan sebagai mukjizat Nabi Soleh. Ada yang mengatakan yang membunuhnya ini 7 orang.
laki-laki yang besar untuk membunuh ontaknya yang sebagai mukjizat Nabi Soleh ini kan. Begitu dibunuh, nggak langsung ada azab itu. Akhirnya orang-orang pada ngelihat itu kan, tuh ya, ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi kalian itu wah, nggak ada apa-apanya. Buktinya ini tidak ada masalah apapun. Ya, buktinya tidak ada apa. Akhirnya, dan itu memang agak ada beberapa riwayat mengatakan itu agak sedikit berjeda. Ya, agak sedikit berjeda, tidak seketika. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan rojfah itu tadi, gempa bumi. Saking takutnya luar biasa mereka, ada sebahagian sudah mati, sebahagian belum, lalu ada petir. Petir menghampar atau apa namanya? Petir menyambar sana kemari, ada gunung yang tersambar karena memang kalau kita datang ke sana itu pegunungan-pegunungan gitu ya. Disambar petir, batu jatuh sehingga membuat mereka itu tertimpa dengan batu itu ya. Ini kalau dilihat dalam beberapa cerita-cerita di dalam surat yang lain itu mungkin ada juga ya. Kalau tidak salah di dalam surah Al-Qamar itu ada kisah tentang bagaimana detilnya ya, tentang azab yang diberikan kepada kaum Samud. Begitu kurang lebih. Jadi yang membunuh nggak semuanya, tapi azabnya ke semuanya ya Pak Ustadz ya? Ya, yang membunuh hanya 7. Ini karena apa istilahnya para punggawa orang-orang kafir tadi. Ya, sebenarnya 7 itu sudah menjadi sebuah kesombongan. Nih, saya bukan satu nih yang bunuh nih ya. Saya 7 yang bunuh. Sebenarnya satu aja bisa. Karena onta itu hewan memang dia seolah secara fisik besar, tapi kalau untuk dibunuh paling mudah. Mungkin lebih susah bunuh kambing. Nyembelih kambing, apalagi nyembelih sapi. Waduh berat. Kalau onta, kalau mau disembelih itu, kalau Bapak Ibu mungkin melihat bagaimana video onta disembelih itu ya. Relatif mudah nih. Itu 7 yang membunuh untuk menunjukkan kesombongannya. Saya 7 nih. Kira-kira betul nggak apa yang disampaikan oleh Soleh itu kami akan dapat azab. Nah, begitu. Tapi 7 ini menjadi perwakilan orang-orang yang tadi nanti akan mendapatkan azab. Begitu. Baik Ustadz, terima kasih. Ada lagi yang bertanya mungkin? Silahkan. Ada pertanyaan? Mbak Dede, Mbak Tesi, Mbak Ratna, Mbak Rinjani, Pak Rodian. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup dengan doa ya Pak Ustadz. Baik. Bismillah. Bapak dan Ibu mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam Tholabul Ilm kita pada siang hari ini berbicara tentang kisah kaum Tsamud bisa mendapatkan satu pelajaran yang berarti untuk kita bersama dan meningkatkan keimanan kita. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit disembuhkan. Begitu juga keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, kakak adik kita, jika mereka sedang dalam kondisi sakit, segera Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda, Allah sematkan kesabaran dalam ujiannya. Bagi yang punya hajat, mudah-mudahan Allah mudahkan hajatnya, Allah ringankan segala bebannya, Allah mudahkan niat-niat baiknya, dan Allah berikan segala pintu untuk bisa sampai di tempat yang terbaik dari apa yang diinginkan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli zaman. Ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Untuk Bapak dan Ibu yang Amin amin. sudah menyimak kajian ini, terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita bisa bertemu lagi di Rabu mendatang. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang tidak berkenan atau ada kekurangan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Mbak Dede. Terima Mbak kasih Mbak Mbak Ari. Tata, terima kasih. Semoga cepat sembuh ya. Mbak Amin. Testi, terima kasih. Pak Rodian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ari.